Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Rabu 21 Mei 2025. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning. Di edisi ini pendengar, ini topik yang akan kami perbincangkan hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, cukup menggugah semangat, apalagi ini isu nasional, termasuk juga cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Koperasi sudah identik semestinya dengan masyarakat, khususnya juga di Sumatera Barat dan Bukit Tinggi, karena tokoh koperasi adalah Muhammad Hatta. Ini hadirnya koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa di tanah air. Nah, bagaimana? Sudah adakah atau belum di Bukit Tinggi? Ini topik yang akan kami angkat di pagi hari ini. Sudah bersama RRI di Pro 1, ada Bapak PLH, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi, Bapak L. Hansen Panjaitan. Selamat pagi Pak Elo nih. Saya panggil Hansen. Pak Hansen ya? Baik, Pak Hansen, apa kabar pagi hari ini Pak Hansen? Kabar baik Pak Ihsan. Baik, selamat datang di Pro 1 ya Pak Hansen ya. Iya. Nah, ini berkaitan dengan koperasi Desa Merah Putih Pak Hansen. Di Bukit Tinggi, kalau pertanyaan kami tadi di awal, sudah ada atau belum nih Pak Hansen? Baik, mungkin sebelum ada sudah tidaknya mungkin saya jelaskan dulu nih. Ya. Bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah sebuah program nasional. Jadi PSN namanya, Program Strategis Nasional. Ya. Itu adalah didasarkan kepada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk pembentukan di seluruh Indonesia sebanyak 80.000 koperasi di tingkat desa, nagari atau kelurahan. 80.000. Nah, Bukit Tinggi sendiri kita sudah melaksanakan ada tahapan ini. Sampai dengan bulan Mei tahapannya adalah musyawarah kelurahan. Ya. Itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Koperasi. Kemudian di bulan Juni nanti akhir, semua sudah pakai akte pendirian. Baru launchingnya itu di tanggal 12 Juli 2025. Untuk Bukit Tinggi, progres yang sudah kita capai dari 24 kelurahan per hari kemarin, kita sudah 7 kelurahan kita telah melaksanakan musyawarah kelurahan. Ketujuh tersebut berarti kita sudah mencapai angka 29%. Bisa diekspos 7 kelurahan itu kelurahan mana saja Pak? 7 kelurahan itu sebentar saya lihat datanya dulu. Jadi ini yang sudah musyawarah berarti belum menyatakan pendaftaran terhadap koperasinya. Jadi mekanisme yang pertama yang di dalam penyusunan sebentar ya. Ya. Di dalam mekanisme yang pertama adalah diawali dengan musyawarah kelurahan. Dokumen itulah yang dibawa ke akte. Kalau sudah melakukan secara musyawarah kelurahan, berarti itu kelurahannya sudah siap. Ya. Tinggal mekanismenya adalah pendaftaran kepada Website khusus atau berbadan hukum? berbadan hukum. Jadi berbadan hukum. Jadi nanti aktenya itu melalui Kementerian Hukum dan HAM itu akte koperasi yang dibentuk oleh NPA. Notaris pembuat akta, tapi khusus koperasi. Notaris pembuat akta koperasi namanya. Notarisnya ditentukan Pak? Notarisnya kita serahkan kepada masing-masing kelurahan. Baik, ya 7 kelurahan tadi Pak Hansen ya? Ya, kita sudah 7 kelurahan untuk, saya bacakan Jadi datanya tinggal 13 lagi ya? Ya, kita yang sudah selesai itu di ABTB itu ada kelurahan Aur Kuning, Pari Antang, ada Sapiran, Pakan Labuah, kemudian Belakang Balok. Kemudian untuk Guguk Panjang kita taruh di pos sudah selesai. Oh, baik. Kemudian Mandi Angin itu Puhun Pintu Kabun itu sudah selesai. Hari ini kita targetkan ada 4. Hari ini? Hari ini kita targetkan 4, nanti teman-teman sedang mengkonsolidasi kepada kecamatan yang mana akan didatangi. Sehingga nanti progresnya kita harapkan tanggal 26 hari Senin, seluruh kelurahan, 24 kelurahan itu sudah selesai melakukan musyawarah kelurahan. Baik. Jadi lagi disampaikan Pak Hansen, yang dimusyawarahkan di sana kegiatannya menentukan nama koperasinya atau langsung membentukkan ADRT-nya dan pengawas langsung lurah ya berarti ya? Atau apa itu yang ya, jadi yang pertama di dalam musyawarah kelurahan itu
yang mekanismenya itu kita sampaikan dulu apa sih program ini. Kemudian itu melibatkan LPM dan masyarakat. Ya. Nanti itu kalau koperasi ini sifatnya itu kekeluargaan Pak Iksan. Jadi lebih dulu dilakukan musyawarah apakah masyarakat di situ sepakat untuk membentuk. Strukturnya itu ada namanya pengurus, kemudian ada pengawas. Ya. Yang untuk betul tadi untuk pengawas itu adalah dari Lurah ya. lurah sebagai pengawas. Nah, struktur itu ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, itulah dibentuk dulu di situ dimusyawarahkan. Dokumen inilah nanti yang akan dibawa ke notaris untuk dibentuk sebagai badan hukum. Begitu kira-kira. Baik. Di prosesnya tadi untuk pengurusan akte koperasinya diserahkan kepada kelurahan. Diserahkan kepada kelurahan. Tetapi di dalam peraturannya, di dalam peraturan yang disebutkan itu oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyediakan dana. Sumber dananya dari APBD. baik kota atau kabupaten. Baik kota kalau kita kota dan provinsi. Jadi dua-duanya itu ada didanai. Nah, jadi sekarang prinsipnya adalah dibentuk dulu. Nah, kita sekarang sedang berproses di dalam penyusunan APBD atau kita sedang mengusulkan kiranya nanti biayanya itu bisa kita tanggung atau kita dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran menteri. Jadi biaya tadi yang jelas yang biasanya kan kegiatan atau program sudah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaannya ini rencananya nih koperasi kan di launching di tahun ini ya Pak Ansen. Iya, betul. Otomatis Pada anggarannya bisa di-switch ke di mana nih? Di tahun ini juga atau ada di perubahan atau gimana? Iya, jadi begini Pak. Kita ini di dalam impres itu disebutkan melibatkan 13 kementerian dan 3 badan, ditambah dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun kota. Iya. Nah, di sana karena ada 13 kementerian, kalau kami kan di pemerintah daerah induknya 2, ada Kementerian Keuangan ngatur uangnya, mekanisme pelaksanaannya Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan namanya surat edaran untuk melakukan namanya pergeseran atau perubahan atau penggunaan belanja tidak terduga. Jadi secara ininya walaupun belum ada pada tahun lalu di dalam APBD, tetapi Menteri Dalam Negeri telah memberikan kewenangan kepada kepala daerah atau wali kota dalam ini untuk melaksanakan itu. Besarannya berapa Pak? Besarannya 2,5 juta. 2,5 juta per kelurahan. Kira-kira 62,5 ya. Kita 24 kelurahan. Jadi dananya itu 2.500.000 itu per pembuatan aktenya. Nanti untuk mekanisme ke dalam kan harus ada pengesahan dari Kementerian ini ya, Hukum dan HAM ya, namanya sekarang Kementerian Hukum ya. Nah, itu sudah juga ditugaskan karena masuk di dalam yang 13 tadi, itu juga dilakukan percepatan. Malah instruksinya dari Menko Pangan 3 hari harus selesai. Wah, gercep sekali Pak. Ya karena ini kan perintah presiden. Iya. Nah itu, itu Pak Iksan. Jadi 2,5 juta tadi untuk biaya pembuatan notaris. Sementara di dalam musyawarah itu difasilitasi oleh pemerintah, baik dananya dari dana kami di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja maupun dari kecamatan dan di kelurahan. Jadi akan musyawarah itu butuh dana juga. Baik. Ya paling tidak makan minumnya begitu. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini Pak Ansen itu di Bukit Tinggi memang koperasi baru yang dibuat atau ada koperasi yang melebur? Dia sudah ada sebelumnya? Iya. Itu gimana Pak Ansen? Iya Pak Iksan, jadi secara skema nih, skema yang diaturkan di dalam pembentukan itu ada 3 skema. Pertama itu skemanya itu pembentukan baru. Yang kedua itu kita itu bisa melakukan pengembangan. Kalau pembuatan baru sudah jelas ya, belum ada jadi ada. Ya. Kalau pengembangan itu sudah ada, tetapi kita akuisisi, kita ganti nama menjadi koperasi Merah Putih. Kemudian yang ketiga itu revitalisasi. Ya. Ada koperasi yang sudah tidak aktif lagi atau sudah mati, itu bisa kita aktifkan menjadi koperasi Merah Putih. Bukit Tinggi mengingat juga menghindari segala hal itu ya. Kalau kita proses untuk mengakuisisi itu atau mengganti nama atau menggunakan itu juga bisa berpotensi ada masalah di masa lalu, maka kita mengambil kebijakannya semuanya pembentukan baru, Pak. Baru semuanya.
Nah, untuk bidang usahanya Pak, kan juga ada banyak ya. Kalau tanggapan Pak Menteri kemarin juga koperasi Merah Putih ini dibangun atau dibuat supaya bisa memutus mata rantai rentenir gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, koperasi yang di Bukiting itu memang sama atau ada di Kelurahan Sapiran contohnya. Dia bergerak di simpan pinjam, di Kelurahan Aur Kuning nanti di koperasi sembako. Nah, itu gimana, Pak? Atau boleh semua satu koperasi itu monopoli dalam artian seluruh bidang atau usaha yang dilakukan Pak Ansen? Ya, jadi yang pertama memang kalau kita lihat nih ya, saya mungkin supaya lebih paham benar kita, saya mulai dulu dari ini nih, dari ada dua sebenarnya pola ekonomi yang umum di dunia ini. Satu itu liberal dan sosialis. Kedua-duanya ini adalah masalah individu dan masalah negara. Ya. Ada negara yang berperan aktif, ada satu lagi itu memang individual. Nah, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian itu disusun berdasarkan kekeluargaan. Ya. Maka itulah menjadi dasar pembentukan koperasi. Nah, di koperasi ini semuanya itu adalah kebersamaan. Kebersamaan, nah pemerintah itu hadir, dari astacitanya itu ada dua hal yang dikejar. Pertama itu pembangunan berkelanjutan, kemudian itu juga penyediaan lapangan kerja, kemudian di astacita nomor 6 itu adalah bagaimana membangun dari desa. Sehingga koperasi Merah Putih ini diharapkan atau ditargetkan menjadi sebuah ekosistem perekonomian. Ya. Nah, kalau ditanya apa bidang usahanya? Bidang usahanya itu semuanya diperbolehkan. Jadi kalau koperasi itu identik dengan simpan pinjam, sepertinya simpan pinjam itu kita geser ke paling bawah, Pak. Bukan yang satu jelas, hal yang prioritas bukan yang ya. paling utama, tetapi memutus mata rantai. Ya. Mata rantainya terlampau panjang. Misalnya nih, kita ambil dari petani. Petani itu ada dulu pengumpul, tahap pertama nih. Ya. Kemudian ada lagi nanti distributor, subdistributor, retail, kemudian baru kepada konsumen. Nah, di kita harapkannya nanti adalah petani menjual ke koperasi, koperasi menjual kepada konsumen. Sehingga uangnya itu perputaran ekonomi itu hanya berada di dalam tingkat kelurahan tersebut. Nah, asas kekeluargaan ini. Nah, pertanyaannya lagi apa ya nih? Ini nasional ini sangat luar biasa, Pak. Pemerintah pusat sangat luar biasa. Penyaluran LPG boleh loh, Pak, nanti dari koperasi. Penyaluran dana untuk BLT itu ya? BLT. Bisa juga ya, Pak? Kemudian di sana itu sudah akan nanti Himbara, Himpunan Bank Negara itu sudah menyediakan namanya BRI Link, BRI Link, BNI Link, itu sudah disediakan. Sehingga ekosistem perekonomian itu benar-benar di sana. Satu hal lagi Pak Iksan, yang pemerintah pusat ini saking konsen ya, akan menugaskan 2 orang PPK, P3K, yang dibiayai oleh pusat di masing-masing kelurahan. Baik. Jadi kalau misalnya Itu P3K yang belum ada, atau diadakan? akan diadakan. Akan diadakan. Akan diadakan. Jadi mekanismenya mungkin nanti akan diprioritaskan mungkin kepada yang katakanlah pemutusan yang kemarin ya, diprioritaskan. Ya. Tapi nanti itu akan dari Menteri Koperasi nanti yang akan merekrutnya. Nantinya kenapa itu diperlukan? Karena kita ketahui bahwa tingkat di masyarakat ini kan ada mekanisme administratif keuangan yang perlu. Karena ada BPKP yang akan mendampingi. Harapannya jangan masyarakat yang berhubungan langsung, tetapi ada ASN yang berhubungan sehingga kita menjamin akuntabilitas dan transparansi dari sini. Gitu Pak. Baik. Jadi tadi ini ada peluang yang Pak Ansen sampaikan, jadi di tengah ya pengelolaan keuangan karena tidak semua pegawai bisa didanai dengan APBD ya Pak, atau uang negara, tapi ada kemungkinan P3K akan muncul untuk keberadaan Koperasi Merah Putih. Iya, itu di instruksi itu disampaikan, saya hari Senin yang lalu saya melakukan rakor dengan Menko Pangan, kemudian ada hadir 13 kementerian, kemudian juga APH juga hadir, itu yang pesertanya sekitar 1000 dipakai Zoom Meet ya, itu disampaikan beliau begitu. Karena kita harus memastikan bahwa ini benar-benar harus berjalan dengan baik, Pak. Kalau ini tidak jalan, maka bukan cuma masalah programnya, tetapi identitas koperasinya akan hilang selamanya. Baik. Jadi untuk penamaannya, Pak, ada nama tersendiri, Pak Ansen? Koperasi, ada koperasi kan ada koperasi maju mundur. Maju mundur. Tapi nggak ada koperasi maju mundur ya, Pak? Harus maju terus gitu maju ya? Maju terus gitu ya. Nah,
Penamaan koperasi ini sudah diatur. Jadi pertama itu tulisannya itu koperasi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kalau kita kelurahan, kalau desa nagari. Jadi kalau kita koperasi kelurahan merah putih, baru nama kelurahan. Oh, baik. Jadi contoh misalnya koperasi kelurahan merah putih, Aur Kuning, Bukit Tinggi. Jadi nama kotanya disebutkan terakhirnya. Itu standar yang harus sama kita buatkan. Makanya nanti pengesahan itu berdasarkan itu. Baik. Nah, sebelum kita melirik beberapa hal-hal yang patut diantisipasi lebih dini, Pak Hansen. Ya. Karena koperasi ini bukan hal baru di Indonesia atau di Sumatera Barat ya, Pak. Kalau tadi dengan musyawarah tadi, di musyawarah kan juga dibentuk ya, Pak, kepengurusan tadi, ketua, sekretaris, bendahara. Itu memang masyarakat biasa yang bisa mengajukan dirinya atau ada penunjukan langsung dari lurah atau seperti ini mekanismenya di lapangan, Pak? Baik. Yang diatur itu cuma satu, pengawas harus lurah. Menghindari ini kan supaya memang programnya jalan. Masalah pelaksanaannya kita kembali lagi nih, hakikat koperasi ini adalah kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong. Jadi tidak ada penunjukan, namanya melalui musyawarah. Di musyawarah itu dilakukan siapa yang lebih tepat menjadi ketua, siapa yang lebih tepat menjadi sekretaris, siapa yang lebih tepat bendahara. Nah, tugas kami di dinas dan kelurahan adalah mengguidance, mengarahkan bahwa ketua itu begini, kategorinya begini, bendahara itu harus mampu menyimpan, menyetor, mempertanggungjawabkan. Itu kami sampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat melakukan musyawarah. Jadi konsepnya tidak ada penunjukan, Pak. Sehingga memang kita mau membawa kembali nilai-nilai kearifan lokal, kekeluargaan, gotong royong bahkan di dalam pembentukan sendiri di awal-awalnya. Begitu, Pak. Baik, jadi kalau tuh ada setiap warga punya hak untuk bisa menjadi bagian dalam kepengurusan koperasi Merah Putih. Ya, secara ininya yang pertama yang dilakukan oleh kelurahan adalah kelurahan itu menghubungi LPM. Karena petunjuknya juga LPM yang diinikan. Karena lembaga pemberdayaan masyarakat itu ditunjuk, kemudian bukan ditunjuk, diundang, serta juga melalui RT RW juga disampaikan. Program ini juga disampaikan seluruhnya dulu, apa itu garis besar dari koperasi Merah Putih. Kemudian yang dilakukan musyawarah. Jadi belum tentu jadi ketua LPM-nya yang menjadi pengurus. Nah, di situ. Nah, pola kekeluargaan ini yang dimajukan, Pak Iksan. Baik, tapi memang ada dasar atau aturan baku pengurus baik itu yang figur yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara itu adalah orang yang berdomisili di sana dengan kepemilikan KTP-nya, Pak. Takutnya nanti ketertarikan karena kami melihat ada income yang bisa didapatkan dari pengurus, nilainya juga cukup fantastis ya, Pak, jutaan rupiah gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara yang seperti itu ya, yang pertama itu pembentukan itu kelurahan. Tentu kalau kelurahan itu tentu ada batas teritorial. Batas teritorial itu yang pertama itu KTP dan domisili. Kadang-kadang kita ini kan tinggalnya di mana, KTP-nya di mana. Itu dipastikan oleh lurah. Dan LPM, kalau LPM kan sudah pasti di masyarakat tersebut. Itu yang kita inikan, yang kita undang. Untuk keanggotaan, itu diutamakan yang di kelurahan. Bolehkah yang dari luar masuk? Boleh, tidak ada larangan. Tetapi kan Bukit Tinggi sudah 24 kelurahan, mau dari mana lagi masuknya gitu ya. Karena masing-masing kelurahan. Diharapkan memang batas-batas kelurahan itu benar-benar kita laksanakan. Tapi kalau larangan tidak ada. Baik. Jadi kalaupun yang jelas koperasi kan dari kita, oleh kita dan untuk kita ya, Pak. Iya. Pertanyaannya pengurus sudah ada berhasil ya ditunjuk ya ketua KSB tadi ya, Pak. Ya. Untuk anggota itu ada penentuan, Pak. Siapapun boleh gabung tadi. Koperasi itu kan pembentukan itu minimal 9 orang. Baik itu dari pengurus sampai dengan anggota. Itu dulu yang lebih awal. Nah, tapi di beberapa kelurahan sudah ada yang mendaftar sampai 20, 30 di tahap awal ini. Nah, nanti sesudah itu nanti ada verifikasi nantinya. Kalau keanggotaan kan tidak pakai verifikasi, Pak. Verifikasi cuma masalah wilayah tadi ya. Kemudian nanti gini, Pak. Kita ini baru pada tahap musyawarah kelurahan. Nanti dibentuk lagi dulu. Tapi inisiasi pembentukan itu minimal 9. Itu nanti dimasukkan dulu. Sesudah jadi akta, barulah beroperasional. Itu di tanggal 12 Juli nanti baru kita berlakukan operasional secara nasional.
baru di situ operasional, nanti silakan penambahan anggota dan seterusnya. Tetapi untuk pembentuknya dulu nih. Baik, tapi di Mosas juga sudah dibuat ADART-nya. Langsung. ADART Apa ngikut senasional? ADART itu pakai notaris Pak buatnya. Jadi yang ini hanya pembentukan pengurus dulu, kemudian kesepakatan. Kalau nggak ada dokumen musyawarah, tidak boleh dibentuk koperasi di akte notaris. Jadi nanti di akte notaris itu disebutkan. Secara panduan, ini seragam se-Indonesia. Bahkan Pak, Menteri Koperasi sudah bikin pedoman. Kemudian Menteri Hukum juga sudah menyampaikan, ini loh formatnya, ini semuanya sudah lengkap. Supaya memang seragam semua dan tidak ada nanti daerah-daerah yang kelamaan persiapannya. Gimana cara buat ini? Gimana cara buat ini gitu. Bahkan Pak Iksan, perwako kami saja, perwako tentang Koperasi Merah Putih ini, kami sudah diberikan template. Langsung tinggal jadi. Langsung diberikan template. Karena kalau dibuat sendiri Pak, itu kebanyakan. Nanti diskusi dulu, rapat lagi, ini lagi, minta pertimbangan ini. Nah, itu pakai yang punya Kementerian Koperasi. Template-nya sudah ada. Tinggal ganti logo, ganti nama, wali kotanya. Walaupun tetap mekanisme harus dijalani. Melalui kita siapkan ke bagian hukum, nanti bagian hukum ke Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil Hukum nanti untuk mengasistensi itu. Nah, kalau simpan pinjam kan ada, ya koperasi kan ada simpanan pokok ya Pak? Ya. Ada simpanan wajib gitu ya, sukarela. Nah, itu gimana? Sudah ada penentuan itu dari nasional, nasional? Secara nasional tidak ada, karena kan tingkatannya bisa berbeda-beda. Tapi kalau masalah ini Pak, kalau memang modal dasar dari koperasi itu adalah simpanan pokok di simpanan wajib, ini akan kesulitan untuk berjalan Pak. Maka Presiden Prabowo telah menyediakan 250 triliun untuk 80 ribu koperasi. Berarti mohon maaf dipotong, berarti ada suntikan anggaran yang akan diberikan ke koperasi. Iya, mekanismenya itu jadi satu kelurahan itu diestimasi 3 miliar. Jadi masing-masing koperasi dapat dana 3 miliar. Nah, tapi karena ini kan berproses terus dan sifatnya ini adalah penugasan, Pak. Jadi penugasan ini kita tinggal mengikuti perintah-perintah saja gitu ya. Perintahnya nanti begini, penyalurannya bagaimana, nanti kita laksanakan seperti itu. Tapi luar biasa, 250 triliun itu nanti sumber dananya itu digunakan dari dana yang mengendap di Himbara, Himpunan Bank Negara. Seperti BRI, BNI, itu kan milik negara semua. Itu disalurkan. Nanti mekanismenya ada mekanisme pengembalian, kita masih menunggu petunjuk teknisnya. Begitu dananya masuk, mekanismenya bagaimana. Tetapi satu lagi Pak, kita menghindari transaksi tunai. Oh, non tunai semua ya? Non tunai, makanya ada BRI Link di situ, ada seluruhnya itu. Kita akan berupaya melaksanakan itu. Kenapa itu? Kalau menggunakan tunai, kecenderungannya kan salah hitung lah. Ini kita jangan bicara niat dulu nih, salah hitung segala macam. So kita akan menggunakan itu semua. Harapannya juga uangnya tetap secara perekonomian bisa lebih baik. Jadi kalau dengan non tunai, akuntabel jelas ya Pak. Akuntabel. Tinggal print aja berapa, bulan berapa, hari berapa, detik berapa ada ya Pak. Benar gitu. Jadi kita ini diupayakan menghindari transaksi tunai. Kita semua transaksi non tunai semua. Baik. Nah tentu tadi kami ingin tahu, karena tadi koperasi yang ada di tengah masyarakat itu Pak Hansen, ya ada yang pasang surutnya, namanya ada yang pilot, ya contohnya ada simpan pinjam nih, pinjam banyak-banyak, ujung-ujungnya orangnya nggak tahu di mana ribanya. Nah ini bagaimana pertanyaannya terhadap Koperasi Merah Putih nanti, dan termasuk juga bagaimana di mana lokasinya, ini penting juga Pak Hansen sampaikan. Tapi kita tahan dulu Pak Hansen. Kita akan bahas itu di sesi kedua di pagi hari ini. Ya, baik. Baik, pendengar, mungkin Anda ingin bergabung di line telepon kami kalau ingin berbincang dengan Pak Hansen selaku pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi. Di bincang pagi ini silakan menghubungi kami di 0811 66 99 480, di 0811 66 99 480 atau di 0752 64 3856 di pagi hari ini. Kami akan kembali pendengar dengan beberapa informasi dan selingan Bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Bu, saya dengar usaha keripik singkong Ibu semakin maju ya. Apa sih rahasianya, Bu? Iya Bu, saya mulai memasarkan produk saya secara online dan bergabung dengan komunitas UMKM. Dukungan dari masyarakat juga sangat membantu loh Bu. Wah, hebat sekali ya, Bu. Saya juga ingin loh, Bu, memulai usaha saya yang kecil-kecil dulu. Apa ya, Bu, yang harus saya lakukan?
Ibu bisa memulainya dengan produk yang Ibu kuasai. Jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial dan bergabung dengan komunitas UMKM untuk mendapatkan dukungan dan pelatihan juga. UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Dengan mendukung UMKM, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu meningkatkan perekonomian lokal. Di balik setiap hidangan lezat yang memanjakan lidah, di balik setiap karya seni yang memikat mata, di balik setiap produk inovatif yang memudahkan hidup, terukir semangat juang para pelaku UMKM. UMKM adalah bisnis yang memiliki skala kecil dan menengah. Mereka berperan penting dalam ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung perekonomian lokal. Mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian. Mari dukung UMKM. Beli produk lokal, gunakan jasa mereka, dan sebarkan informasi positif tentang usaha mereka. UMKM, jembatan menuju kesejahteraan bangsa. Dukung UMKM, majukan Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun berada, sudah di menit 37 di pukul 8 pagi ini, masih di Bincang Pagi menanggapi topik ya, keberadaan Koperasi Merah Putih di Bukit Tinggi sudah ada apa belum nih? Masih berbincang dengan Pelaksana Harian Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi, Bapak L. Hansen Panjaitan di pagi hari ini. Kembali lagi Pak Hansen. Ya. Ini menarik nih, karena kita juga ya, karena RS juga punya koperasi, jadi hal-hal pengalaman itu membuat kita pribadi dan pendengar kami di luar sana ingin mengenal lebih dalam apa itu Koperasi Merah Putih gitu Pak Hansen. Walaupun tadi sudah banyak disampaikan ya. Tapi menjadi catatan tadi yang patut disampaikan, pertanyaan tadi yang sempat terjeda Pak Hansen, keberadaan Koperasi Merah Putih ini memang di kantor lurah kan nanti kantornya atau koperasinya, atau ada tempat lain? Baik. Koperasi Merah Putih ini nanti harus memiliki gedung sendiri. Itu targetnya. Cuma karena ini di awal, maka arahan dari kementerian adalah bahwa menggunakan fasilitas pemerintah yang sudah ada dulu. Karena modalnya kan belum ada untuk sewa. Jadi di tahap awal ini nanti kita akan menyediakan tempat-tempat. Kalau di kita mungkin kalau tidak ada gedung pemerintah yang kosong atau gedung sekolah yang kosong, maka kita gunakan nanti itu adalah kelurahan. Jadi kantor lurah itu berkantor di situ dulu. Karena memang kini kan masih menginisiasi nih, masih baru-baru dibentuk. Belum begitu aktivitas, belum banyak, sehingga nanti di situ. Tapi harus memiliki gedung sendiri. Jadi di gedung itu ada kantor, kemudian ada gerai. Ada gerai LPG, ada gerai transaksi keuangan, sembako, semuanya di situ. Termasuk satu lagi, mesti memiliki gudang. Sehingga dari apapun produk lokal, gudangnya satu areal dengan kantor dan gerai tadi nggak? Atau harus boleh di tempat lain? Iya, artinya berdekatan ya. Kalau ya. bisa dalam satu gedung, kalau tidak berdekatan. Karena kan kita butuh mobilisasi. Jadi harapan kita nanti semua masyarakat itu melakukan transaksi ke koperasi. Sehingga menjadi ekosistem perekonomian di kelurahan.
Jadi nanti kalau ada misalnya punya produk, katakanlah misalnya ada sulaman bordir, nanti produksi itu ditampung oleh koperasi yang menjual. Jadi rantainya sangat pendek. Itu nanti yang akan kita lakukan itu dalam koperasi Merah Putih. Baik. Nah, kalaupun tadi Pak Hansen akui dan juga menyadari koperasi tadi kan ada yang koperasi aktif, ada yang tidak aktif, Ya. termasuk anggotanya. Nah, pertanyaannya di awal ini, bagaimana kesiapan atau menjawab kalau nanti apalagi yang ada simpan pinjam, sudah minjam banyak, punya nggak dibayar, atau ngutang, ini Ya, gimana ya, nih ya. Pak Hansen? Jadi kembali lagi ya, bahwa kita ulangi lagi bahwa memang simpan pinjam itu prioritas terakhir Terakhir. ya. Jadi tapi itu tetap mungkin dilaksanakan. Jadi jangan dianggap bahwasanya ini hanya untuk itu. Simpan pinjam ini berorientasi kepada modal, Pak. Jadi kalau misalnya simpan pinjam ini kita akan menghindari konsumtif. Misalnya ada anggota koperasi mau beli motor, tetapi bukan untuk produksi. Kalau untuk ngojek nggak apa-apa gitu ya. Nanti kriteria di situ yang akan kita aktifkan sehingga potensi untuk kehilangan kemampuan untuk membayar itu makin kecil gitu. Itu sih yang akan dilakukan. Jadi harapannya jangan sampai jadi konsumtif gitu ya. Konsumtif itu ya. Untuk habis beli sekarang Nah, habis jadi gitu ya. modal, jadi pinjaman itu adalah berorientasi untuk Ya. modal usaha. Apa modal usahanya? Nanti silakan Ya. masing-masing itu. Kalau mau misalnya mau buka, katakanlah reseller dari LPG, misalnya gitu ya. Ya. Kalau boleh misalnya gitu, ya nggak apa-apa diminta modal gitu. Atau misalnya menyediakan angkutan transportasi logistik, boleh, semua boleh gitu. Tapi yang paling utama itu memang harapannya adalah kearifan lokal. Jadi produk lokal itu yang akan kita jual. Ya. Nah, kalaupun ada tadi LPG, ada kemudian ada lagi penyaluran sembako, ada transaksi keuangan dengan BRI dan BNI Link misalnya gitu. Tetapi itu hanya untuk menunjang berjalannya koperasi. Harapannya adalah memang benar-benar ekonomi rakyatnya yang dikembangkan. Jadi apa di daerah kelurahan tersebut apa yang jadi komoditasnya itu yang dilaksanakan, Pak. Jadi makanya lebih otomatis anggota itu adalah pelaku usaha tadi. Iya, Pelaku MKM, kelontongan gitu ya Pak ya? iya, bisa. Jadi seluruhnya semua Pengrajin, seperti itu. Pengrajin gitu. Jadi apapun produk lokal jangan lagi dijual keluar ke koperasi. Ya. Nanti koperasi yang akan ini ya. Termasuk penyaluran kita akan dibantu benar oleh pemerintah pusat itu. Kalau masalah ada risiko, ada masalah risiko Pak ya. Apakah nanti kalau tidak bayar bagaimana? Pemerintah tidak lepas terhadap koperasi ini Pak. Kita membentuk namanya satuan tugas. Ada satuan tugas ya. nasional itu bertanggung jawab kepada presiden. Itu ketuanya itu Menko Pangan. Kemudian di tingkat provinsi itu ada gubernur sebagai ketua. Kemudian sekdanya itu sebagai sekretaris. Kemudian ada lagi nanti pengurus perangkat. Oh maaf, yang jadi ketua itu adalah gubernur. Menjadi sekretaris itu adalah sekdanya. Kemudian ada perangkat daerahnya nanti yang mengurusi UMKM yang akan masuk dalam itu. Nah di tingkat kota kita sedang berproses sekarang Pak. Kita sudah ada peraturan perwakonya. Kemudian kita susun surat tugasnya. Di tingkat Bukit Tinggi nanti wali kota menjadi ketua, kemudian wakil ketuanya sekda, kemudian saya nanti sebagai kepala dinas itu selaku sekretaris, tetapi nggak punya bendahara Pak, Ya. bendahara tidak ada. Anggotanya seluruh SKPD Pak. Baik. Jadi kalau misalnya nanti koperasi itu butuh apa? Butuh tentang misalnya perizinan, maka dinas perizinan Langsung. selaku gugus tugas wajib melaksanakan. Jadi nanti di situ. Jadi sangat intens. Sangat intens. Jadi tingkat daerah ada kewajiban dari pemerintah Kota Bukit Tinggi nantinya di dalam 7 hari mesti melaporkan kepada gubernur. Dalam 7 hari. Berarti setiap minggu, Pak. Ini rakor tiap minggu nih. Tapi melalui tidak tatap muka, melalui Meet Zoom gitu ya. Baik. Itu sih Pak. Kita yakin lah ini berhasil karena secara instrumen yang disiapkan itu sangat luar biasa Pak. Baik. Nah, dengan berprosesnya Koperasi Merah Putih Pak Hansen, sudah ada nggak Pak respon-respon lain di luar keberadaan para pegiat ekonomi tadi? Contohnya tadi kan tanda kutip ekonomi kan ada penawaran dan juga permintaan ya Pak. Ya, ya. Takutnya nanti pedagang-pedagang di pasar juga mengeluh nih. Takutnya orang banyak belanja ke koperasi, ujung-ujungnya langganan yang berkurang, ujung-ujungnya nanti ada yang protes. Ini ada Pak. Hal itu bisa terpikirkan Pak lebih dini Pak Hansen?
Ya, jadi misalnya begini, kita hanya sebenarnya begini, kita ekonomi kerakyatan Pak. Sepanjang itu UMKM, semuanya itu nanti akan mengambil keuntungan yang sangat signifikan dari situ. Jadi misalnya kalau selama ini misalnya pedagang di pasar itu membelinya melalui yang tadi rantai panjang tadi itu, melalui distributor, subdistributor. Nah itu kita pangkas dengan koperasi Pak. Sehingga biayanya pasti lebih murah. Tapi jadi makanya segmen yang dipegang itu adalah segmen kerakyatan, ekonomi kerakyatan, bukan segmen yang kelas ke atas. Yang pasti kita tidak akan jual, ya katakanlah produk-produk yang sudah besar gitu ya. Cuma kita ekonomi kerakyatan Pak. Jadi segmennya berbeda. Yang pasti masyarakat untuk ekonomi yang katakanlah menengah ke bawah itu akan terbantu sebenar dengan ini. Baik. Tapi juga terbuka bagi pedagang-pedagang tadi ya. Contohnya jual ikan di pasar 1 kilo Rp35.000. Di koperasi ini bisa jadi jauh di bawah gitu. Kalau di kita mungkin kalau ikan mungkin tidak begitu signifikan. Karena kita nggak punya produksinya di sini. Beda dengan misalnya kalau di daerah-daerah yang pantai ya. Katakan Pariaman. Itu mungkin bisa dari nelayan langsung ke koperasi. Kalau dari kita kan nggak bisa juga. Kalaupun kita membeli katakanlah koperasi kita membeli ke Pariaman, itu juga udah biaya. Jadi makanya kata kuncinya selalu itu Pak. Apa sih produk yang ada di lokal tersebut? Baik. Itu yang jadi ininya. Apa yang ada di itu yang akan menjadi bahan utamanya gitu Pak. Baik, jadi kalau Bukit Tinggi apa Pak peluangnya? Tadi kerajinan ya pertanian begitu ini ya Pak, menonjol ya di Bukit Tinggi. Di pertanian di beberapa tempat ada. Tapi boleh kita bergabung dengan klaster tetangga seperti Agam bagian timur, boleh? Masih ada? Boleh ya? Pak. Jadi cuma tadi itu kita mengutamakan, maka di tingkat sebenarnya banyak ekonomi yang bergerak di masing-masing kelurahan. Dan itu punya spesifikasi tertentu. Contoh Belakang Balok tentu berbeda dengan Taruk Dipo. Taruk Dipo tentu berbeda dengan katakanlah Tigo Baleh gitu ya. Nah itu karakteristiknya. Makanya karena ini musyawarah itu di situ sudah mulai dibicarakan. Apa ekonomi kita? Apa ekosistem perekonomian yang mau kita bangun? Misalnya pupuk juga nanti ada di situ gitu. Apa ekosistem yang kita bangun gitu? Itu kira-kiranya nanti. Jadi ini benar-benar diserahkan kepada rakyat yang mengelola, tetapi pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jadi kalau dulu-dulu itu ada sering bantuan pusat, hanya uang saja diberikan, rakyatnya bingung sendiri. Ini tidak Pak, 13 kementerian Pak. Itu yang benar-benar Pak Iksan yang luar biasa bagi kita ini. Baik. Jadi ini yang menjadi angin segar juga ya bagi masyarakat ya, apalagi pelaku usaha tadi Pak. Ya. Tapi kalau tadi yang di Bukit ini menarik tadi pesan sampaikan dengan potensi tadi, ya pelaku usaha cukup banyak. Ini terbukti ketika kalau biasanya kan di kawasan Belakang Balok ramai nih pelaku UMKM. Ya. Sekarang tidak ada lagi, walaupun ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ini kan berarti kemungkinan mereka bisa mendapatkan ya tadi peluang modal, karena mereka pasti butuh modal untuk yang diputar-putar balikan ya Pak Hansen. Nah kira-kira ini juga bisa digiring nih pelaku UMKM ke kelurahan di mana dia terdata sebagai penduduk di sana. Jadi kalau kita bicara tadi katakanlah kita bicara Belakang Balok itu banyak pedagang. Iya. Pedagang-pedagang katakanlah makanan ya, food and beverage gitu ya. Nah nantinya begini, seluruhnya masuk anggota sehingga penjualannya melalui koperasi. Jadi itu kan banyak produksi. Produksinya disatukan hasil dari produksi itu disatukan di koperasi. Makanya juga mungkin kalau nanti musyawarah itu mengatakan kita butuh gerai untuk penjualan itu kan boleh kita buat. Karena sudah punya gedung sendiri. Yang jadi permasalahannya adalah masyarakat ini mestinya ikut di dalam koperasi. Jangan enggak, saya mau usaha sendiri. Jangan, karena ini kekeluargaan benar gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pembuatan apa ya, kita contohkan misalnya pembuatan gorengan gitu ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Nanti koperasi akan menjual. Nah nanti keuntungannya kan bisa diterima gitu loh. Seperti itu yang kira-kiranya mau kita ini kan. Apakah dia itu sistem yang konsinyasi itu titip ke koperasinya gitu ya. Baik, tentu untuk kegiatan operasional tadi menunggu tadi Pak anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah ya Pak. Ya, karena dibutuh tadi kalau dia bisa menampung banyak pelaku, otomatis mungkin satu ruangan sebesar studio kita ya, mungkin kalau lebih banyak. Benar, 3 kali miliar. Lipatnya. Iya, 3 miliar. 3 miliar itu cukup besar. Bisa bangun ruko. Dan pemerintah akan menyediakan fasilitas yang tidak digunakan oleh pemerintah. Jadi maksud saya begini, kan ada sekolah misalnya yang SD kan rata-rata banyak yang kosong ya. Yang kosong, mungkin itu akan digunakan untuk koperasi saja. Baik. Sehingga memang tidak
Tidak usah mikir terlampau banyak karena benar-benar ini pemerintah turun tangan dengan ini. Dan dalam rangka pengawasan juga kinerja wali kota ini. Ya. Benar-benar itu. Nah, menarik tadi kita tarik balik ke awal Pak Ansen tentang pengurus tadi. Pengurus itu sifatnya permanenkah dia mendapat jabatan tadi di koperasi atau ada termen periode? Contoh 3 tahun ganti, 3 tahun ganti. Ya, semua kan punya periode, tetapi ada musyawarah yang untuk menentukan itu. Makanya kan asasnya itu kekeluargaan. Jadi periodenya itu ada, tetapi kan tetap ada proses pemilihan kembali dengan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi asas kekeluargaannya yang benar-benar ini kan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 ayat 1 itu. Tetap saja, jadi tidak ada yang permanen kan. Tentu ada lagi misalnya malah karena ini ada intervensi pemerintah, mungkin saja kalau memang ada masalah intervensi pemerintah tidak juga bisa, mungkin pemerintah ambil alih dulu. Ya. Begitu sehat baru diserahkan lagi kepada masyarakat. Gitu, karena programnya harus jalan. Ini dananya cukup besar. Ya. Yang pasti pemerintah bisa campur tangan terhadap itu. Itu. Jangan sampai Itu memastikan jangan sampai tutup lah ya. Gitu. Ya. Karena juga dana yang diberikan besar, miliaran, kalau bisa ya tentu berkembang ya Pak ya. Kalau bagi saya selain dananya Pak, ini kapan lagi kita bentuk ekosistem perekonomian di tingkat bawah. Itu Astacita nomor 6 itu luar biasa loh Pak. Membangun dari desa dan pinggiran, dari bagian luar. Mungkin di kota kita tidak terlampau signifikan, tapi Bapak kebayang nggak daerah-daerah desa? Desa yang sangat jauh, yang tidak bisa mobilisasi ke sana. Benar. Nah, tapi kalau di kota mungkin agak sulit kita melihat kasat mata ya. Tetapi juga bermanfaat. Misalnya ada pedagang sanjay, nanti kita satukan sehingga brandnya sama. Ya. Produksi bisa banyak, nanti brandnya sama dari koperasi itu. Benar. Sehingga nanti kualitas bisa ditentukan. Malah pemerintah juga akan membantu untuk ekspor misalnya gitu. Benar. Kita harapkan bisa ekspor. Benar. Karena kami menarik ketika menyikapi potensi daerah seperti halnya di 50 kota kan ada Gambir ya Pak. Gambir itu kan ekspor ke India. Ke India. Nah kenapa harganya kok bisa belum sesuai harapan masyarakat? Yang ujungnya ya Yang petani rantai tadi tengkulak banyak bermain. Tengkulak banyak main itu. Nah, sama dengan produk yang kita konsumsi di Kota Bukit Tinggi, tapi itu kan masih bisa terjangkau ya Pak. Tapi namanya kita sebagai konsumen kan bisa ada pembanding harga Pak. Di sana si A jualnya 10.000, si B bisa 500 rupiah gitu. Nah, otomatis ada bentuk tilikan, tentu pengennya lebih murah dari harga sebelumnya. Memang karakteristik pertama ya, karakteristik Bukit Tinggi ini kan bukan kota pertanian, tapi kota perdagangan. Nah di situ nanti koperasi bisa mendapatkan nanti produksi itu dari luar juga. Tapi kalau contoh misalnya kita punya produksi cabai. Ya. Cabai itu kalau misalnya kok petani tidak punya kemampuan untuk menahan itu karena akan busuk. Tapi kalau kita punya cold storage, koperasinya tentu bisa ditahan di sana di koperasinya. Jadi stabilitas harga itu tetap. Benar. Nah makanya punya gudang, punya cold storage, tempat penyimpanan pendingin gitu ya. Itu nanti akan gini kan, dananya cukup besar itu. Cukup itu semua nanti, dengan dana 3 miliar itu saya pikir udah luar biasa, kita yakin lah. Belum lagi campur tangan pemerintah nih. Gitu. Karena juga ujungnya juga bisa berimbas terhadap laju inflasi yang bisa ditekan terus. Nah itu. Iya. Karena ketersediaan stok bahan aman selalu ya Pak. Selalu. Dan itu mau dibuktikan, gudangnya karena gudangnya. Ada berapa, setiap kelurahan ada gudangnya. Ada gudang. Bulog juga akan menyalurkan ke sana nanti. Jadi beli beras kita nanti itu nggak panjang-panjang Pak. Sudah ke koperasi saja. Nah koperasinya dapat dari mana? Bisa dari Bulog, bisa dari petani. Sehingga harganya itu stabilitas harga. Konsisten terus ya. Konsisten. Jadi kalau misalnya kebanyakan produksi, beras lagi banyak produksi, ya nggak apa-apa masuk gudang dulu. Benar. Nanti pada saat turun baru didistribusikan. Terus pemerintah karena campur tangan, kalau memang itu regulasinya memungkinkan, nanti bisa dijual lagi ke Bulog dulu. Bulog kan penyimpanannya lebih besar gitu ya. Karena gudangnya besar. Semua terlibat ini Pak. Ini benar-benar kekeluargaan yang saling membantu. Ini ditunggu Pak Ansen, karena juga kalaupun bermain dengan harga komoditi itu kan juga dipengaruhi dengan harga minyak BBM, kemudian harga emas ya. Ini emas sudah mulai tinggi nih. Nah makanya takut nanti dengan koperasi itu bisa kita tetap anji-anji saja. Tergantung bagaimana daya beli masyarakat tinggi ya Pak terhadap konsumtif tadi, walaupun tidak berfoya-foya ya sesuai kebutuhan ya Pak Ansen. Makanya sebenarnya ini program ini digabung dengan program pengendalian inflasi yang setiap hari Senin Pak. Sehingga memang harapannya jangan sampai terjadi lonjakan-lonjakan harga. Ini sangat repot, mengendalikan itu sangat repot.
Jadi harapannya harga terutama pangan di masyarakat itu bisa stabil. Kalau yang lain itu kebutuhan lain mungkin ya tidak begitu masalah. Tapi kalau pangan itu sudah terjadi inflasi itu sangat risiko tinggi Pak bagi kita. Baik. Nah mungkin di sesi akhir ini Pak Ansen ada penekanan atau himbauan ini juga bisa pesan Pak Ansen juga bisa didengar pendengar kami di luar sana yang di luar Bukit Tinggi, terutama bagi yang akan berproses musyawarah tadi menentukan siapakah menjadi KSB-nya, kemudian hal-hal yang patut untuk diantisipasi lebih dini Pak Ansen. Silakan Pak Ansen. Baik, makasih Pak Iksan. Dari kami mungkin dari Dinas Koperasi yang paling mau kami sampaikan adalah supaya kita semua sama-sama mendukung program Koperasi Merah Putih. Harapannya adalah bahwasanya kalau koperasi ini terbentuk nanti di masing-masing kelurahan, baik di desa, nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian yang baru. Ekosistem perekonomian yang menjadi jalan tengah antara kapitalis dengan sosialis. Dan memang merupakan kearifan lokal yang ada di masing-masing di Indonesia ya. Kemudian nantinya di dalam pembentukan koperasi ini dalam musyawarah hendaknya memang benar-benar dimajukan unsur musyawarah dan mufakat. Tidak ada penunjukan sehingga sama-sama memberikan hatinya, memberikan hati, memberikan perhatian. Yakin dan percaya bahwa pemerintah itu luar biasa memberikan dukungan kepada pembentukan ini. Pemerintah baik pemerintah pusat, kementerian, provinsi dan kota itu melibatkan keseluruhannya nanti akan memberikan dukungan yang luar biasa. Mudah-mudahan nantinya terbentuk sebuah ekosistem yang baru di tingkat kelurahan di masing-masing kabupaten, kota maupun desa. Itu mungkin. Baik. Baik Pak Ansen sudah hadir di RRI itu pagi hari ini. Kami masih menunggu karena juga kabarnya memang benar akan ada launching tanggal 12 Juli mendatang akan hadir menteri juga di Bukitnya atau gimana Pak Ansen? Untuk tanggal 12 Juli masih berproses. Memang diharapkannya nanti untuk launching itu adalah tetap diharapkan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, tetap diharapkan, tetapi itu masih berproses. Informasi terakhir dari Menko Pangan sedang diupayakan jadwal Presiden, tetapi pada tanggal 28 Oktober sudah berjalan operasional se-Indonesia, dipastikan Presiden yang akan melaksanakan ini kan tanggal 12 launching ini juga koperasinya. Tetapi tanggal 28 itu sudah jalan seluruh Indonesia 28 Oktober 2025. Itu nanti dipastikan Presiden akan meresmikan. Baik. Dan kami masih akan mengevaluasi lagi asal cita Bapak Presiden ini Pak Ansen baik on air di Pro 1 atau juga di Pro 2 dan Pro 4 atau juga off air nanti di kesempatan berikutnya. Baik Pak Iksan. Baik. Selamat pagi Pak Ansen. Selamat pagi Pak Iksan. Pendengar itu Pak Elo Hansen Panjaitan selaku pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi sudah mengudara di pagi hari ini menanggapi topik Koperasi Desa Merah Putih di Bukit Tinggi ternyata sudah ada berproses hingga nanti hadir Koperasi Merah Putih ya Koperasi Kelurahan Sapiran Merah Putih, Bukit Tinggi dan ada penamaan tadi dan ini tentu kami akan ulas bagaimana hal-hal yang perlu diantisipasi dan saran juga masukan dari RRI patut untuk dijabah dan juga ditindaklanjuti oleh OPD terkait dan juga khususnya dari lintas sektoral yang tergabung dengan Koperasi Merah Putih di tanah air. Saya Amarisan mewakili Kepala Kerja pamit mundur di Bincang Pagi ini dan ketemu lagi di Bincang Pagi dengan topik-topik hangat lainnya. Sampai jumpa.